Bukan trik. Pandangan saya mengenai anak-anak muda zaman now itu bagaimana? Gini Mas, jadi tergantung segmen dan level Anda ada di mana. Nek anak-anak zaman now di Jakarta dan di kota metropolitan, keistimewaannya adalah mereka lebih cepat untuk masuk ke dalam dunia IT, dunia maya ya. Jadi mereka sangat canggih, mereka berpikirnya lebih komprehensif. Jadi nek dagang kopi gak mek dodol kopi tok, tapi mikir macam-macam kopi ya apa carane nandur dodolan iki di Brazil ya apa, nek di Arab ya apa, mereka pelajari. Jadi anak-anak milenial zaman now adalah anak-anak yang memiliki pemikirannya lebih utuh, lebih komprehensif, tetapi selera budaya mereka ya ngono iku. Nah yang saya ketemu tiap hari bukan mereka, yang saya ketemu tiap hari adalah anak-anak zaman now di level yang sangat luas. Di setiap kabupaten aku ketemu arek-arek sing tepak-tepak kayak ngono iku. Gitu loh. Dan saya kalau ketemu di Jakarta saya putus asa dan kepingin nodok ndasku dhewe nganggo palu, tapi nek aku mudhun rene nang Tulungagung, nang Blitar, nang Kediri, nang Jombang, aku mesti kepethuk arek-arek enom sing menurut saya iki lho arek-arek sing dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, bukan mencintai Allah nomor satu, tapi dicintai Allah. Baca surat Al-Maidah ayat 54 ya, bukan 51. 51 turunnya di Pulau Seribu, sekarang 54 di sini ya. Dan gampang, udah urusan 51 udahlah, itu kita akan ketemu sendiri pada akhirnya. Tapi 54-nya Allah mengatakan kalau mereka murtad, di antara mereka ada yang murtad kepadaku atau kepada agamanya, maka aku akan datangkan kaum yang baru yang aku mencintai mereka dan mereka mencintaiku. Ki boleh tak jelasin dikit ya? Murtad itu akhirnya artinya tuh tidak harus syar'i bahwa Anda keluar dari Islam atau Anda mengingkari syahadat. Murtad itu artinya Anda tidak melakukan yang seharusnya Anda lakukan, atau Anda tidak melakukan yang seharusnya Anda lakukan. Malpraktek. Kon kudune ngobati ini tapi ngunu, itu murtad. Kamu seharusnya bangun jam 5 pagi tapi kamu bangun jam 7, itu namanya murtad. Kon kudune nang rabi jomblo ae, murtad kon. Kok selentiki bendino anggur nguyuh, ayo ada seneng aku. Masih mami kesuwen oleh nyelentak pian. Ngene ya. Jadi gini, melakukan yang seharusnya tidak dilakukan dan tidak melakukan yang seharusnya dilakukan. Ini sederhana kok. Tiap hari kamu ukur itu aja. Tadi hari ini yang saya seharusnya tidak lakukan apa ya? Hari ini yang seharusnya saya lakukan apa ya? Kalau kamu hitung itu tiap hari, insya Allah Anda mendapat cinta Allah. Dan Allah mengatakan yang aku cintai dan mereka mencintaiku. Itu surat Al-Maidah 54. Kemudian punya ciri dua ya, cirinya dua. Yang pertama adalah coba dibuka kalimatnya persis kata-katanya udah lali ya. Adzillah alal mu'minin wa izza alal kafirin. Adzillah itu artinya lemah lembut kepada sesamanya. Jadi pokoknya iki ya Pak Bupati karo Pak Kepala Pak Kapolres, Pak Kepala Pengadilan, Kepala Rumah Sakit selalu adzillah bainahum, selalu lemah lembut, ramah tamah dan saling menjamin keamanan satu sama lain. Adzillah alal mu'minin. Terus yang kedua aizzah alal kafirin. Aizzah alal kafirin ini kalau Anda baca Al-Qur'an dengan terjemahan pasti diterjemahkan bersikap keras kepada orang-orang kafir. Aku tidak mengatakan ini salah, tapi jajal dipelajari teman. Aizzah dari kata apa? Subjeknya adalah aziz. Aziz adalah orang yang tidak tega. Allah al-aziz ya, jadi ada 3 sifat Allah yang disifatkan kepada Muhammad. Apal ya ayatnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Aziz, rauf, rahim itu sifatnya Allah yang
apa dimasukkan ke dalam Rasulullah SAW, sehingga beliau punya 3 sifat itu. Azizun alaihi ma'anitum itu akhirnya gak tego nang sing kok alami. Dadi nek kon ndelok wong kok gak Islam iku ngene, walare wong kok gak Islam sakno aku gitu loh, bukan bersikap keras, hei gak Islam kon yo pateni kon. Nah, kan ngono saiki ya. Nggak ada, Aisyah itu bukan bersikap keras, menurut saya bersikap tidak tega hatinya. Kok ono wong kok nyolong, lah iya aku lah gak tega kon niku lapo lho sampai nabrak cagak listrik, aku gak tega hatiku ngono lho karepe rek. Jelas ya, tidak tega hatiku. Makanya setiap orang yang ketangkep KPK, kalau dia teman saya kenal punya HP-nya, saya selalu kirim SMS, selamat ya Anda telah memperjuangkan kebenaran. Bingung saya kok memperjuangkan kebenaran. Loh, gampang logikanya. Kalau orang salah ditangkap plus dihukum sama dengan benar, betul nggak? Kalau orang salah tidak ditangkap tidak dihukum sama dengan salah kuadrat, salah pangkat 2 bahkan pangkat 3, betul nggak? Jadi kalau dia mau ditangkap kemudian diadili dan masuk penjara, berarti dia memperjuangkan kebenaran. Orang yang dipenjara adalah orang yang membersihkan dirinya. Orang yang masuk neraka adalah orang yang oleh Allah dibersihkan supaya kemudian bisa masuk surga. Gitu loh. Awakmu muga-muga wis bersih ndek dunya gati gak perlu liwat neraka. Terus langsung mlebu swarga. Upama liwat neraka muga-muga Allah nyeluk kon. Jadi ada Pak Kapolres, Allah itu suatu hari lihat-lihat neraka. Bril sini Bril. Cepat panggil anak 2 itu, kayaknya anak Tulungagung dua-duanya itu. Terus yang mana ya Allah, itu sama itu diceluk arek loro itu. Terus menghadap Allah dan Allah tanya, kok kamu masuk neraka kenapa? Ya Allah, aku ini selama hidup di dunia tidak pernah taat kepadamu ya Allah. Aku selalu membanggel, aku selalu membangkang. Terus Allah, oh anjene dapurmu gitu kan, kira-kira gitu ya. Terus kamu kenapa? Ya Allah, saya mohon maaf, saya ini selama hidup di dunia tidak pernah berbuat baik, saya selalu berbuat buruk. Terus Allah, oh Allah ya pantas balik gitu. Dikembalikan oleh Allah. 2 orang ini ketika disuruh oleh Allah untuk balik, sing sitok melayu sifat kuping, sing sitok toleh melayu karo noleh. Terus Allah tertarik, kok ada 2 fenomena ini gitu kan. Bril suruh sini lagi. Terus sama Bril suruh sini lagi. Kamu tadi kenapa? Kok melayu sifat kuping? Kan saya sudah bilang ya Allah, selama aku hidup di dunia tidak pernah taat sama kamu. Terus kamu perintah disuruh pulang, ya saya lari. Mumpung lumayan sekali ini saya taat sama Allah. Maka dia lari sifat kuping. Oh jadi kamu tadi itu lari karena taat kepadaku. Iya ya Allah, ya sudah mlebu surga. Ngono ceritane rek. Loh, kamu kenapa tadi kok noleh? Ya, saya tuh mikir, saya ini maksudnya disuruh kembali kemana? Masa Allah nyuruh saya kembali ke neraka? Kan dia Rahman Rahim, tidak mungkin. Akhirnya saya mikir, pasti disuruh kembali ke surga ini saya gitu. Terus Allah tanya, jadi kamu tadi itu tolak-tolak karena husnudon? Iya ya Allah, ya sudah masuk surga. Ngono ceritane. Tak dongakno ya, awakmu mlebu neraka. Terus diceluk, nek diceluk. Nyeneng loh ya, seneng ya Allah. Mesra ya, yang penting mesranya ya. Jangan setiap hal dikaitkan dengan logika syar'i ya. Ada dalam hidup itu kemesraan, cinta gitu. Anda ibadah itu apa sebabnya? Kenapa Anda mengikuti Muhammad? Klausulnya apa ini? Pasalnya apa? Allah mengatakan intuhibbu'i, katakan Muhammad kepada mereka, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Wahai manusia, Muhammad disuruh ngomong begitu sallallahu alaihi wasallam, kalau memang engkau mencintai Allah ikuti jalanku gitu. Jadi apa sebabnya Muhammad? Mergo cinta kepada Allah. Jadi pasalnya cinta Pak. Jadi sesungguhnya orang yang paling garda depan, kloter pertama masuk surga seharusnya adalah kepala pengadilan ya, karena urusannya pasalnya adalah itu. Terus si jine mana Pak Is? Si jine mana Is?
Enggak, yang cinta juga. Apa? Tuba. Bukan. Ada satu lagi, in kuntum tu'minallah siji fatabi'uni, terus sijine meneh. Ngene lho nek kiai gak temenan iku. Kadang lali, kadang eling. Dan ini sengaja saya bikin lupa supaya mereka tidak terlalu yakin saya ustadz, karena sampean tadi bawa ke ruangan, aku nerusno acara itu bawa ke ruangan, ditegesno iki ya apa, baru ditangani secara hukum. Tapi pokoknya diselamatkan dulu, jangan sampai diide-ide, jangan sampai diantemi kan gitu. Terus aku bilang sama Pak Bupati, saya ini sering acara sama Pak Bupati dan belum pernah saya bertemu dengan Bupati yang mendapat hidayah sebesar hidayah yang Anda dapatkan. Pak Bupati bingung, kok hidayah? Pak, yang dibutuhkan seorang pemimpin adalah isi hati rakyatnya. Semakin dia ngerti isi hati rakyatnya, semakin dia menjadi pemimpin yang baik. Betul enggak? Dan tadi itu isi hati rakyatnya dikeluarkan dengan sepolos-polosnya melalui lemparan sendal tadi. Kan itu yang dibutuhkan oleh pemimpin. Pak Bupati ini kayak sopo dobol Cak Nuni kan gitu kan. Aslinya ngomong itu tapi gak wani ngomong ya. Oke, saya ceritakan endingnya. Pokoknya ini kita tangani anak yang lempar sandal, kemudian Khalifah kita tangani, terus kemudian sampai malam jam 2, kemudian Khalifah meneruskan di setengah 2 kalau tidak salah. Tiba-tiba Khalifah, aku sekatanya nih, kan akhir aja kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum ya. Khalifah langsung yupuk ini. Ya Allah biha, ngono iku. Dia sing disi, ya Allah biha, melok kabeh. Jadi dia yang mengakhiri acara dengan husnul khotimah, ya apa coba? Kono ojo ngremehno sapa-sapa. Arek sing sore mang gak kelamben, bengine mimpin sholawat. Malam setelah acara dia langsung normal Pak. Njaluk sepuro nang Pak Bupati, njaluk sepuro normal dia. Terus kita antar ke rumahnya, ya. Kita antar ke rumahnya. Terus kita tanya, kamu tadi kok bisa sampai di sini gimana? Dia bilang rumahnya di daerah Lemah Abang. 35 km dari tempat acara kita di daerah Kerawang. Lah kok kon rene, saya itu pokoknya tadi melihat cahaya. Saya ngikut, ada cahaya saya ikutin. Terus begitu saya sampai di sini cahaya itu hilang, ya sudah saya berhenti di sini. Jadi dia ndelok cahaya, terus dia elok, terus begitu dia sampai di lapangan itu cahayanya hilang, wis leren ndek kono iku mang. Ngono ceritane. Nah, cahaya iku mang apa? Mungkin imam maksudnya. Mergo gunung rapi, ya. Gunung rapi waktu itu ya, Mam. Jadi masih penuh cahaya. Cahaya sabun. Oh, ya. Oke, terus kita tangani, kita antar ke terusnya, bahkan ditemenin sampai pagi oleh petugas dari Kiai Kanjeng dan panitia, dan saya minta mereka monitoring terus perkembangan anak itu, kita damaikan dengan bapaknya dan seterusnya. Pokoknya teman-teman sekalian, ayo husnudzon ke masa depan, ayo baik kepada siapa aja, bersikap bijaksana dan arif. Oke?